saya sudah bersama dengan Mas Boyamin Saiman dari Maki. Apa kabar Mas Boyamin? Baik. Kemarin viral ada video terbengkalainya puluhan ribu paket bansos di gudang yang kami temukan, tapi diklarifikasi oleh pemilik memang karena tidak diminta kembali oleh pelaksana, yaitu Kementerian Sosial. Puluhan ribu itu kalau bagi Mas Boy itu hal yang biasa dari gelombang-gelombang bansos sebelumnya atau gimana? Iya, tidak biasa pasti kalau itu kan, karena memang ini betul-betul amburadul. Gitu loh, sistem pemberian bansos sembako ini betul-betul amburadul, manajemennya juga amburadul, perencanaan amburadul, pelaksanaan juga amburadul. Jadi dari sisi tiga itu kita akan melihat sebenarnya ini niatannya itu sebenarnya untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan dirinya, oknumnya gitu loh. Nah, ini kelihatan di situ. Dan kemudian kemarin alhamdulillah karena KPK sudah mulai bergerak lagi, bangun lagi, maka bisa melakukan OTT terhadap dugaan yang suap katanya 10.000. Tapi saya kemarin sudah memberikan kepada KPK juga menyerahkan barangnya untuk dikenakan pasal 2 dan pasal 3, artinya perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang. Karena ini sudah tanda kutip by design, sejak awal sudah direncanakan bagaimana bentuknya. Karena apa? Di lapangan itu ketika saya melihat dua sistem yang paling harus di stressing oleh KPK. Satu sistem penunjukan, kan? Karena tender, pemilihan dan penunjukan. Ini penunjukan. Memang itu aja saya yakinnya kalau ini ada proses yang tidak benar. Karena apa? Yang ditunjuk ternyata perusahaan-perusahaan yang kemudian masih baru didirikan dan kemudian belum berpengalaman. Nah, yang terjadi di sini kan kemudian disubkontraktorkan. Artinya cuman si yang ditunjuk ini hanya mencoba mencari dapat untung, potong di depan dan kemudian diberikan pada subkontraktor vendornya yang mengerjakan. Nah, itu saya sudah dapat temuannya kemarin, dugaannya kan hanya tinggal 210 terhadap vendor ketiganya nih. 210 ini dijelaskan mungkin Mas Boy? Iya, dari 300 dipotong 30 transport dan goodie bag. Iya. Terus kemudian tinggal 270, kan gitu kan mestinya kan gitu. Dari itu mestinya ngambil keuntungan dari situ kalau ini melakukan. Tapi karena ini subkontraktor maka yang diberikan pada subkontraktor 210. Jadi artinya yang ditunjuk ini sudah tanda kutipnya diduga mengambil keuntungan sudah 60.000. Jadi secara quantity dan quality sebenarnya harusnya memenuhi syarat sesuai dengan instruksi pelaksana, gitu kan? Nah, pertama saya bicara beras dulu nih. Beras menurut Mas Boy dengan harga 105 sampai 110.000. Lalu kemudian ini yang kami dapatkan mie instan ini ya. Ini harga 1.000 nih kurang lebih nih. Lalu kemudian ini 5.000, yang ini 26.000. Nah, kemudian ini kalau yang besar menurut instruksinya kalau besar 3, tapi kalau kecil 9. Nah, sekarang masalah harga, kita sudah ke pasar nih Mas Boy. Kita jumlahkan itu 203 sampai 206.000, artinya masih ada selisih 60 sampai 70.000 rupiah. Kalau tadi dikomparasikan dengan penjelasan Mas Boy, artinya selisih berapa sih sebenarnya yang harusnya tidak jadi selisih harusnya? Kalau dalam pengertian ini kan anggap aja kita yang ditunjuk itu pemborong utamanya itu adalah dengan 270, anggap aja boleh punya keuntungan dan pajak segala macam, apalagi ini bansos mestinya kisaran 10%. Kan BPK masih boleh 20%, tapi dilihat dulu. Mestinya kalau 10% kan berarti ya tinggal sekitar pada posisi 10% ya berapa gitu kan. Saya menghitungnya itu tinggal 180-an ribu. Jadi disunatnya 2 kali gitu ya? Iya, malahan justru itulah yang kemudian, maka kalau kembali ke barang ini kualitasnya pasti kemudian menurun dari sisi kualitas maupun kuantitas. Saya punya uang segini supaya dapat beras 10 kilo bagaimana? Iya, supplier itu gudang kan ada aja yang beras-beras kualitas yang bawah. Terus kemudian mie misalnya yang murah, gitu kan. Misalnya minyak goreng, ini juga yang harga murah, gitu loh. Terus juga saya mendapatkan informasi misalnya yang sarden, itu supaya harganya masuk 4.000 per kaleng yang kecil gitu. Maka kemudian ikannya dibuat kecil, mungkin juga sudah kualitasnya nggak bagus. Terus kemudian yang diperbanyak air. Kalau air kan gratis. Jadi sambal dan kecapnya juga yang campuran itu ya juga dengan kuantitas yang sama, jumlah yang sama. Terima kasih Mas Boy. Baik, kali ini saya juga harus melakukan klarifikasi dan mendengarkan secara langsung bagaimana faktanya dari pihak Kementerian Sosial sebagai pelaksana paket bansos atau bantuan sosial untuk bencana COVID-19. Nah, kami juga akan menanyakan tentang insiden penumpukan atau terbengkalainya puluhan ribu paket bansos di gudang yang kami temukan. Bukan hanya itu, kami juga harus meng-cross-check bagaimana harga-harga dari isi bantuan serta varian-varian isi bantuan yang mungkin sudah tertera dalam SPK atau Surat
perjanjian kerjasama antara Kemensos sebagai pelaksana dengan para vendor-vendor yang menyalurkan dan kemudian mendistribusikan paket bansos tersebut. Saya akan coba hubungi Sekjen Kemensos Republik Indonesia, Bapak Hartono Laras. Oke, saya akan coba hubungi satu kali lagi Sekjen Kemensos Hartono Laras untuk meminta klarifikasi. Oke, sayangnya tidak ada jawaban dari Sekjen Kementerian Sosial. Oke, saya coba hubungi Kepala Biro Humas Kemensos, Wiwit Widiansyah. Sayang sekali tidak tersambung, belum ada yang kemudian merespon panggilan telepon kami baik dari Sekjen Kemensos Republik Indonesia Pak Hartono Laras maupun juga Pak Wiwit Widiansyah sebagai Kabiro Humas Kemensos Republik Indonesia untuk kemudian menjawab seputar hal-hal yang kami temukan di lapangan tentang insiden penumpukan dan terbengkalainya paket bansos serta harga kemudian yang tidak sinkron dengan apa yang kita temukan di lapangan. Menumpuknya 50.000 paket bansos di sebuah gudang di daerah Jakarta Timur sempat membuat heboh masyarakat di tengah penantian mereka terhadap bantuan pemerintah berupa paket bahan makanan. Dari penelusuran, tim fakta menemukan bahwa tas yang bertuliskan bantuan presiden untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi corona tersebut merupakan barang stok sisa pesanan Kementerian Sosial yang tidak jadi untuk dipesan dan didistribusikan karena adanya kelebihan stok di pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari pengakuan perusahaan penyedia paket bansos, kami mendapatkan angka Rp270.000 ditambah nilai tas dan transport hingga genap mencapai Rp300.000 untuk kemudian diterima oleh warga yang berhak atas bantuan tersebut. Namun penelusuran fakta menemukan terdapat selisih angka yang signifikan. Mengapa terdapat selisih harga yang cukup jauh untuk paket bansos yang diterima masyarakat? Inilah yang seharusnya menjadi perhatian semua stakeholder agar nilai manfaatnya bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.